nano seramik itu tidak perlu kan gitu. Jadi ibaratnya itu ya seorang wanita butuh perawatan. Dari ditarik gini aja sudah muncul baret halus. Kalau nggak di perawatan juga sama aja juga bohong, Om. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, dan kali ini saya bersama dengan Mas Lali toh. Iwan. Mas Iwan. Padahal kita 5 tahun ya Mas sudah kenal, tapi ya di kontak saya aja tertulis Kinclongkar. Jadi sebenarnya sampai ini saya nggak tahu namanya. Tapi itu yang populer Om, Mas Kinclong. Mas Kinclong itu. Mas Iwan. Iya, malah brand image-nya malah gitu ya, Mas. Melekat ya. Iya. Siap. Mas Iwan ini salah satu apa? Jenengan menyebutnya apa, Mas? Saya lebih bisa familiar tukang poles gitu. Tukang poles? Iya. Bukan detailer. Belum sampai di situ. Oh, begitu ya. Atau bisa dijelaskan Mas itu, Mas? Detailer itu sebenarnya tukang poles ya, kalau saya pribadi itu untuk detailer itu merasa belum memenuhi syarat semua. Karena dari kata detailing atau detailer itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam arti detailing disebut. Terus kalau untuk tukang poles ya masih familiar, masih umum. Cuman kita dari saya sendiri ya standarnya lebih tinggi seperti itu. Mas, ini kan mungkin juga pertanyaan orang-orang umum ya, awam ya. Awam soal untuk nano seramik, detailing dan lain sebagainya. Sebenarnya sih Mas, untuk ada yang mengatakan bahwasanya dari pabrik itu udah ada paint protectionnya katanya. Dari pabrik itu. Ada yang beranggapan bahwa untuk nano seramik itu tidak perlu kan gitu. Itu menurut Mas Iwan sendiri sebagai detailer bagaimana itu? Kalau dari pabrik itu dari segi proteksi ada ya. Jadi ini sepengetahuan saya ya Om, dari mobil setelah mengalami proses pembuatan dari mesin perakitan sampai pengiriman, ya di bodi itu tetap ada pelindung. Biasanya itu entah wax atau semacamnya. Tujuannya dalam pengiriman itu biar bodinya terproteksi ya dari oksidasi, mungkin pas hujan atau debu atau kena getah, itu biar lebih mudah dibersihkan seperti itu. Terus untuk nano seramik coating sendiri bisa dibilang itu kembali ke orangnya masing-masing sih Om. Kalau ada orang yang sudah mengetahui, sudah tahu oh kegunaannya seperti ini, mungkin dia akan lebih tertarik gitu. Kalau mungkin dalam arti orang awam itu gopo toh kan mobil kok terus dipoles, aku malah ngene. Nah, di situ beranggapannya berbeda. Kalau saya secara pribadi itu perlu untuk unit baru ataupun yang sudah bekas itu perlu, karena untuk melindungi cat itu biar lebih awet, glossnya tidak cepat ngedrop dan minimalisir oksidasi tumbuh seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah taruhlah orang itu sudah pernah melakukan detailing dan nano seramik juga ya. Dan setiap kali dia beli mobil baru, apakah dia itu akan berpikiran ke nano keramik lagi atau enggak, atau misalnya ya begitulah. Kalau si owner tersebut sudah bisa membedakan nih atau hasilnya manfaatnya dari nano seramik, kemungkinan besar dia akan untuk unit barunya pasti akan melakukan apply nano seramik. Gitu. Ya kalau orangnya jeli, dia pasti bisa Om untuk membedakan untuk mobil yang sudah dikasih proteksi nano seramik atau belum, seperti itu. Yang paling jelas itu kelihatan gloss dan warnanya, dia akan lebih awet, gak cepet drop, gak cepet kusem, seperti itu. Kalau boleh saya menyimpulkan, nano seramik itu satu untuk apa sih itu? Proteksi. Kedua, menjaga kondisi cat agar lebih awet, dalam arti untuk kedepannya kinclongnya lebih awet, gak gampang kusam, meminimalisir oksidasi tumbuh dan meminimalisir dari baret-baret yang halus seperti itu. Jadi gak ada
kalau ada yang beranggapan coating itu udah anti semua nggak ada. Enggak ya? Pasti ada namanya penurunan kualitas ya, dari kita perawatan kena oksidasi dan semacamnya, dia pasti akan menurun. Jadi ibaratnya itu ya seorang wanita butuh perawatan nih Om. Ya, gitu. Ya, jadi Wanita. kan secantik-cantiknya ini loh Om, nggak pernah mandi, nggak pernah perawatan kan ya. Oke, jadi kusam seperti itu. Dan ibaratnya cat mobil itu dikasih kayak hand body nih, butuh lembab. Nah, contohnya seperti ini Om, mobil Om nih nggak pernah dikasih semacam wax sealant atau proteksi. Kena panas hujan, nanti pasti bagian kap atau bagian tertentu pasti catnya ada yang cepet rapuh. Seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Terus ini kan masih pagi ya Om. Iya. Masih bener ini Om. Kira-kira untuk kelasnya apa ini? Untuk City Hatchback punya saya itu small ya? Small atau medium? Untuknya medium sih Om sebenarnya, karena dia kan dimensinya lebih panjang. Ya, Om kan sudah langganan kita beberapa tahun yang lalu ya, kita kasih diskon khusus lah gitu. Dan memang benar teman-teman, saya itu punya Xenia tahun 2016, saya proteksi tahun 2017 dan tahun 2022 atau sekitar 4 bulan lalu, videonya ada, itu saya jual. Efek basahnya, bad looknya itu masih ada, masih kelihatan teman-teman. Padahal berapa tahun ya? 2017 sampai tahun 2022. Saya nggak ngibul teman-teman. Memang di foto aja ada, di video aja ada itu. Itu bisa dibedakan antara Xenia yang tidak di nano ceramik sama yang punya saya, itu berbeda sekali. Dan juga CRV saya juga kayak gitu. Kalau CRV itu 2019 ya nggak salah. Itu memang kelihatan beda banget. Terus untuk City Hatchback saya ya Mas ya. Nanti penggarapannya estimasinya itu berapa jam atau beberapa hari? Untuk itu penggarapannya ini di rumah ya teman-teman. Sebenarnya Omnya ini Kinclongkar ini udah ada apa? Workshopnya di Kartosuro, tapi ya karena udah langganan dan memang jauh pelayanan juga ya. Iya, bisa home service juga. Bisa home service. Gitu. Ini penggarapan di rumah itu berapa lama? Kalau untuk penggarapan nano ceramic coating itu untuk sesuai kondisi sih Om. Ya, kalau masih kondisi unit baru dengan 3 kru pengerjaan dengan alat, mungkin untuk ukuran small medium 1 hari bisa. Tapi kalau untuk yang sudah large atau extra large seperti Innova atau Pajero Fortuner itu bisa sampai 2 hari. Dan kondisional juga, kalau kondisinya parah ya bisa sampai 2 hari. Seperti itu. Mungkin dari Masnya, dari timnya ada tambahan? Apa kayak gitu? Kalau tambahan sih ya yang penting mobil selalu dirawat sih Om. Kan juga untuk dipakai juga biar enak, dilihat juga enak. Terus dipandang seger, dipandang orang juga. Oh iya, mobilnya kok kinclong banget. Soalnya mobil nyenengin juga. Iya. Kan juga ibaratnya rumah kedua ya Om ya. Nah, kalau untuk mobil. Dan mungkin kita cari uang untuk beli mobil itu juga. Ya, agak susah lah Om ya. Investasi juga ya. Iya. Perlu dirawat. Jadi seperti tadi, kalau kita gadis kita rawat kan tetap cantik. Analoginya untuk gadis terus ya? Atau seputar wanita ya? Iya. Ya karena yang lebih cenderung ke perawatan kan wanita. Kalau Om cowok kan jarang, cukup kita samponan pakai sabun muka udah cukup lah. Iya benar. Jadi satu, untuk coating itu enggak terus seperti Mahadewa anti segalanya, enggak. Penurunan ada, makanya kita ada perawatan maintenance setiap 6 bulan atau satu tahun sekali, itu juga perlu. Ya itu lagi juga, kalau cewek udah perawatan bulan ini 6 bulan lagi pasti kan perawatan Om. Seperti itu. Masih sama lah gitu. Karena ya cewek juga kalau kita pakai mobil kan dia tertarik juga sih Om. Oke. Terus untuk tetap mobil tahun yang sekarang sama yang dulu. Sebenarnya kalau mobil zaman dulu itu perlu tidak sih untuk paint protection dan nano ceramic itu?
Kalau mobil-mobil jadul lah, Jadul. seperti 2000-an ke bawah gitu. Kalau memang kalau dinyatakan bisa apa enggak, bisa. Bisa. Dengan kita kondisional. Kalau catnya memang masih ori, kita poles, kita paint correction semaksimal mungkin, kita apply masih bisa. Andai pun juga ada yang udah pernah repaint, kalau repaintnya kurang bagus ya kita maksimalin lagi, terus kita coating lagi nano ceramic juga bisa. Jadi untuk mobil baru atau mobil lama itu bisa. Cuma kita ada kayak seperti itu kondisi. Ada yang memang catnya udah yang 15 tahun lalu, misalnya clearnya ini udah kayak rapuh udah kayak ngelupas kecil-kecil, itu kita nggak berani. Karena kita ada pengalaman ya, kalau nggak salah sih Vic Vario itu bagian tertentu yang bagian pilar itu kan clearnya udah agak ngelupas. Setelah kita nano seramik ternyata clear itu melebar ini lupasnya, iya. Tapi catnya itu memang masih ori. Jadi untuk mobil lama kita ceknya di bagian seperti itu, masih mampu nggak gitu. Kalau untuk mobil yang baru repaint paling nggak 2 minggu baru kita poles apply nano seramik. Tapi kalau nggak apply nano seramik 1 minggu dari pengecatan sudah bisa dikerjakan di poles. Jadi pada prinsipnya semua merek mobil, semua tipe dan semua tahun mobil itu bisa ya? Bisa, helm bisa. Iya. Terus peralatan yang mungkin masih ada kan itu bisa. Oke, gitu dulu. Mumpung ini masih pagi, langsung saja mungkin dikerjakan ya Mas? Ya, siap. Tetap semangat, bismillah, hati-hati ya Mas. Ya, siap Om. Ini Siap. saya serahkan kuncinya. Oke, terima kasih banyak ya Om. Oke. Om, seperti yang kita ketahui kan, ini kan Honda kan, Honda dan warna merah. Ada kekhasan khusus atau karakter khusus untuk warna merah dan di merek Honda? Di merek Honda, kalau untuk khas cat itu benernya nggak Honda aja, Toyota, Mitsubishi ada. Tapi memang untuk warna-warna kayak hitam solid, terus merah marun, merah darah seperti ini, karakter catnya lebih ke soft paint. Soft paint ya? Soft paint. Jadi soft paint itu empuk gitu. Kalau orang awam gimana? Soft paint sama hard paint. Itu bedanya apa? Soft paint itu karakter catnya dia lebih empuk. Lebih empuk ya? Jadi seperti catnya itu ibaratnya jari ditarik gini aja, itu udah muncul baret halus. Lebih mudah baret seperti itu. Karena karakternya yang catnya yang gampang baret, empuk gitu. Kalau hard paint oke, aman gitu, seperti itu, tidak mudah untuk baret halus itu loh Om. Nah, jadinya untuk tujuan diproteksi seperti ini biar warnanya lebih kuat dan clearnya itu biar agak semakin keras gitu. Kenapa sih Honda atau mobil sekarang karakter soft itu kok marak gitu? Ya kalau dari teman-teman seperti supervisi ya kesimpulannya paling nggak di penghematan kos gitu. Tapi memang perawatannya lebih susah gitu. Khususnya untuk mobil-mobil yang 2014 ke atas itu karakter soft semakin banyak seperti itu. Dan untuk mobil yang karakter soft paint pemolesannya itu juga beda dengan hard paint, beda jauh dari segi kompon pilihannya, caranya itu dia pengerjaannya lebih smooth. Ya bisa dengan kayak hard paint warna putih ini dengan speed yang tinggi, kompon yang agak kasar dia aman. Jadi ini lebih ke perlakuan khusus juga untuk kita paint correction-nya. Cat yang pilihan, obat yang lembut guna mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Kalau dari pengalaman kita untuk semua mobil brand Jepang, Toyota yang ada di Indo itu untuk warna merah seperti ini, merah marun, hitam dia soft paint. Tapi kalau merahnya build upan dari seperti BMW itu pasti keras. Mungkin ya itu tadi di penghematan kos itu. Seperti itu. Berarti beda penanganan juga kan? Berarti kalau mobil-mobil yang hard paint beda. Jadi komponnya aja kita mungkin
bisa pakai yang lebih kasar. Untuk pad cuttingnya lebih yang hard, yang agak heavy cut itu enggak apa-apa, karena hard paint butuh tenaga juga biar membuka untuk glossnya sama warnanya biar lebih keluar. Saya itu kan sebagai itu ya, memang penggiat otomotif tapi kan tidak terlalu detail ya untuk cat. Apakah ciri-ciri yang soft paint itu di handle pintu itu mobil baru 1 minggu 2 minggu udah ada lecet-lecet kuku itu ya memang iya itu. Iya. Kalau soft paint memang sangat rentan, Om. Nggak kena kuku aja. Om kalau ada di dealer iseng-iseng lah. Coba Om jari aja ditarik. Ditekan dikit aja, nanti udah ada bekas baret tipis. Makanya kan mobil-mobil yang sekarang untuk warna hitam, banyak konsumen itu mengeluhkan kok mobilku cepat kusem. Nah, itu karakter dari soft paint seperti itu. Apalagi kalau nyucinya ngawur, itu pasti akan cepat berubah. Gitu. Dengan tujuan kalau untuk mobil unit baru biasanya itu dari dealer kan dikasih pengkilap nih, dipoles dulu. Nah itu dikasih wax, jadi untuk penyerahan nih mobil tetap kelihatan bersih. Berarti biasanya dari dealer itu dikasih wax? Iya. Tujuannya untuk apa kira-kira itu? Sebagai untuk penyerahan mobil terlihat bersih. Gitu. Jadi tapi untuk sebelum kita garap, kita cuci menghilangkan waxnya, terus kita melakukan paint correction atau poles. Tujuannya wax itu nanti kalau seandainya nggak dibersihkan dulu, itu nanti dia akan mengganggu proses paint correction-nya, jadi dia akan malah menutup. Iya, dengan dicuci kita bersihkan, ya jadinya kita lebih enak untuk melakukan paint correction seperti itu. Terus ini tadi sudah dipoles ya? Sudah. Ini tadi sudah kita tahap poles paint correction step 1 dan step 2. Untuk step 1 kita menghilangkan baret-baret halus dan mengurangi tekstur kulit jeruknya agar catnya lebih bening. Terus untuk step 2-nya menyempurnakan dari step 1 biar kelihatan lebih bersih, terus warna lebih naik, lebih kepekatannya lebih naik, terus glossnya semakin naik. Kalau saya itu melihat kan Om, melihatnya ini kan ini udah dipoles ya. Iya. Coba dilihat Mas, coba dilihat di shoot sini. Nah, ini warnanya itu gimana ya? Rata gitu loh atau gimana Om? Itu bisa jenengan jelaskan? Oke. Dari dealer, dari pusat, dari pembuatan pabriknya, itu kalau menurut kami itu tekstur catnya itu belum seger Om. Jadi masih kayak ada kulit jeruknya, masih terlihat kusem. Nah di sini dengan proses paint correction atau poles ini kita menghilangkan tadi kulit jeruknya, glossnya kita naikkan, warnanya juga naik dengan kompon-kompon yang sesuai karakternya. Ini gantian ya dengan Mas siapa? Septa. Mas Cipta. Udah lama ya Mas ya? Ikut ya, udah. Ya ini kan tadi tahapnya polishing ya? Iya. Paint correction. Habis itu nanti tahap selanjutnya apa? Kita bersihin semua kayak debu-debu, kayak kompon-kompon yang menempel. Nanti kita bersihin semua, kita cuci. Habis itu nanti kita coating. Melapisi yang cat yang ini. Apakah di hari ini juga Mas, misalnya pengaplikasiannya coating? Kan kita harus nunggu jeda juga Om, minimal 2 jam atau 3 jam biar obatnya juga merasuk ke dalam clear kayak gitu. Nanti habis itu nanti baru kita coating gitu. Mas, ini kan saya aplikasikan untuk 2 layer ya, di body sama di kaca. Dari selesai pengaplikasian coating itu biasanya nunggu berapa hari atau mungkin malah berapa jam untuk mobil siap digunakan? Kalau minimal kalau untuk coating sih minimal 4 hari 5 hari sih Om. Biar juga coatingnya meresap ke dalam pori-pori clear, biar juga nanti ketahanannya biar bagus, terus juga dia nggak cepet pudar kayak gitu. Ini kan sekaligus buat edukasi teman-teman ya, edukasi gratis buat teman-teman. Sebenarnya kalau mobil ini sudah kita coating ya, adakah perlakuan khusus untuk mobil ini atau khususnya untuk catnya sendiri? Oh, kalau habis di coating juga kita juga harus perawatan juga, minimal dikasih sealant atau sejenis wax kayak gitu, juga biar mobil awet. Kalau di
nggak di perawatan juga sama aja juga bohong Om, kayak gitu. Efek yang mungkin sangat beda sekali, sangat terasa dari mobil yang tidak di coating sama yang di coating itu apa dari sisi orang awam ya membedakannya. Terasa beda itu di mana? Di warna, terus Dia lebih gimana? Untuk soal warna? biasanya lebih keluar, terus kayak gloss lebih keluar, kelihatan basah atau wet look kayak gitu. Terus efek daun talas juga biar nggak cepet timbul jamur juga. Jadi kalau misalnya kena apa? Air atau kehujanan dia efek daun talas gitu ya, langsung jatuh gitu ya. Iya, efek daun talas kayak gitu. Oke Mas. Jadi ya memang kalau di kinclong car sendiri itu untuk wet looknya, efek basahnya, terus glossnya atau kinclongnya ya, mobil itu bisa bertahan berapa bulan Mas? Kalau untuk coating kan ada tingkatannya ya Om ya. Ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Kalau untuk 1 lapis itu biasanya bisa sampai 8 bulan. Kalau 2 lapis bisa sampai 1,5. Kalau 3 lapis bisa sampai 2 tahun. Tapi juga tergantung perawatan customernya sendiri. Ya harus juga dirawat. Biasanya perawatannya juga 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau 3 bulan sekali atau pas mau dipakai juga bisa kayak gitu. Jadi banyak faktor ya. Oke teman-teman, ini kan sedikit cerita. Saya itu langganan sama Om Kinclong Car itu udah lama, udah sejak tahun berapa ya, kayak kalau nggak salah 2015 atau 2016. Jadi dia pertama Om ini kan panggilan, tapi sekarang udah ada workshop ya? Iya. Workshop di mana? Alamatnya? Kartasura, Kabian Kartasura. Ancer-ancernya nggak apa-apa? Ancer-ancer deket Tugu Kartasura, maju dikit kalau dari arah Boyolali belok kiri sekitar ya 900 meter 800 meter kiri jalan. Nanti di deskripsi nanti saya tulis untuk alamatnya Om ini. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan jasa detailer kinclong car gitu teman. Nah, untuk pengkategorian ya Mas ya, kan tetap untuk jenis mobil kan berbeda-beda kan. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu untuk kinclong car sendiri untuk pembagiannya bagaimana? Kalau untuk kayak small, kayak Jazz, Brio kayak gitu, kalau masuk small ya, ya city car ya kayak Jazz, Brio gitu, yang kecil-kecil yang LCGC itu ya, Ayla, Agia itu ya. Kalau untuk yang kecil-kecil kayak small gitu, paling sekitar kalau untuk 1 lapis dia kisaran estimasi sekitar 1 jutaan. Itu kalau 1 lapis. Kalau 2 lapis itu sekitar 1,9 kalau nggak salah. Kalau untuk medium itu sekitar 2,2 itu sekitar yang 2 lapis. Kalau untuk yang 1 lapis itu 1,7. Medium contohnya? Kalau untuk medium contohnya Avanza. kayak Avanza, Xenia, terus kayak Outlander, Mitsubishi kayak gitu. Terus kayak Livina, Expander kayak gitu. MPV lah ya. Iya, kalau untuk yang kategori large kayak Innova, SUV. ya kayak gitu. Ya, Pajero kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ekstra kayak Alphard, Velfire kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk apa ya, kinclong car sendiri itu bisa ya, apa yang dimaui oleh pelanggan, customer itu sebenarnya bisa ya. Jadi tarifnya itu tidak mengikat ya. Iya. Kalau misalnya saya ingin yang lebih premium. Otomatis kan bahannya kan berbeda kan. Kalau pengerjaan kan mirip-mirip lah. Iya, mirip-mirip. Tapi kalau itu tetap apa ya? Tetap bisa ya? Bisa, saya bisa. Untuk kelas premium, kelas standar, kelas yang di bawah kita bisa semua. Untuk di workshopnya sana pasti kan di dinding-dinding kan udah ada lampu-lampu ya tuh. Ya, kalau di sini kan tetap pakai lampu bantuan itu ya. Tapi untuk standar pengerjaannya kan tetap sama kan? Untuk standar pengerjaan kalau dari kami misalnya nih, kalau di workshop ya Om, Ya.
Itu kalau paket reguler kita hanya pakai lampu LED yang neon panjang putih itu. Tapi kalau untuk yang sudah pakai paket nano seramik atau nano seramik royal, biasanya kita pakai lampu tembak. Jadi seperti ini, di dinding sana juga ada. Nah kalau ini kebetulan ini juga paketan coating, kita pakai lampu tembak seperti ini. Buat apa toh? Jadi untuk bantuan kita proses koreksi. Jadi kalau mungkin ada masih kusam atau baret-baret itu kelihatan. Jadi nggak poles buta seperti ini. Kan kadang ada yang pakai moles tanpa cahaya lampu. Jadi kita nggak tahu nih ukurannya udah bening belum, udah bersih belum seperti itu. Tapi dengan lampu bantuan ini kita koreksi sampai bersih. Terus sudah bagus baru kita naik ke coating. Karena untuk pengerjaan coating beda dengan reguler standar kita. Seperti itu. Tapi kayaknya kalau warna merah, saya lihat kok lebih gimana ya, menyala gitu loh setelah di paint correction tadi. Ya mungkin lebih ke karakter warnanya sih Om. Ya karena warna merah juga cerah. Terus memang kalau di paint correction ya rata-rata sih untuk paket reguler atau apa dia akan mempunyai look yang lebih bagus daripada warna putih. Seperti itu. Ini alatnya apa sih Om? Bisa dijelasin Om? Nggak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa. Ini kita pakai Sandmade EP08. Ya tak ya? Pakai alat Sandmade. Ini udah familiar banget di dunia perpolesan. Yang paling alatnya ya enteng, buat ngoreksi juga oke gitu. Yang depan ini namanya apa Om? Ini namanya pad. Ini padnya finishing. Buat kita step 2 untuk melakukan pemolesan ini. Biasanya itu dari baru sampai diganti lagi biasanya itu berapa lama? Ini kebetulan kalau kita itu pad busanya itu lama banget sih Om, hampir 2 tahun, setahun 2 tahun. Kalau yang kita paling boros itu pad wool pad hexagonal. Itu paling boros, hampir 2 bulan 3 bulan pasti habis. Itu harganya berapa itu? Untuk yang apa Om? Itu yang paling fast tadi, fast moving tadi. Oh yang padnya itu? Yang tadi, yang terakhir tadi. Yang pad tadi, pad wool pad itu. Itu kalau pad itu ya sekitaran 100.000 5 inch ukurannya. Tapi hitungannya ya masih murah ya. Berarti bisnis apa itu detailer ya kayaknya menjanjikan sih. Dibilang menjanjikan oke sih Om, cuma untuk melatih ya ibaratnya sampai dengan level yang paling baik itu memang butuh waktu. Jadi nggak asal moles bisa bersih bisa semua orang. Tapi untuk mendalami kayak ya karakter catnya, obatnya ini, kompon pakai ini, pad pakai ini ya butuh waktu dan pengalaman. Dan tentunya kayak kejadian insiden cat gundul ya udah pernah kita alami. Itu pasti. Ya, banyak asam garam ya. Iya, seperti itu. Oke Om, gitu dulu. Siap. Lanjutkan. Nanti kita sambung Pak saat pengaplikasian itu ya, nano seramiknya ya. Siap Om. Oke, semangat ya Om ya. Oke, semangat Om. Mas ini udah tahap apa Mas? Ini tahap aplikasi coating Om. Oh, aplikasi coating ya. Iya. Pengaplikasian coating. Berarti kalau secara tenaga yang paling berat itu di itu ya, paint correctionnya. Iya, di paint correctionnya. Kalau untuk aplikasi ini kan tinggal. Nggak terlalu sih Om. Nggak terlalu. Iya. Yang harus diperhatikan apa Om? Yang harus diperhatikan juga kita saat pengaplikasian, cara-cara kita pegang juga diperhatikan, cara ngolesnya juga kita perhatikan. Terus cara ngelapnya juga kita perhatikan kayak gitu, biar juga nggak baret, timbul suil, timbul hologram kayak gitu. Oke, semangat Om. Ya Om, siap. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.